apa sih bedanya wakaf dengan wasiat? Ya. Wakaf dengan wasiat itu apa bedanya? Nah, kalau wasiat itu nanti diambil manfaatnya atau diperuntukkan setelah seseorang itu meninggal dunia. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini tanah saya wakafkan, tapi nanti manfaatnya setelah saya meninggal dunia, maka itu sebenarnya masuk dalam kategori selain wakaf, tapi dia secara spesifik adalah wasiat, ya, masuk dalam kategori wasiat. Nah itu bedanya. Jadi wakaf itu sebenarnya manfaatnya dan keutamaannya serta pahala yang dipersiapkan itu sudah bisa kita raih, ya, meskipun kita masih hidup, ya. Maka ini yang membedakan dia dengan wasiat. Jadi dari sisi itu maka berbeda antara wakaf dan wasiat. Jadi wakaf itu bisa yang berwakaf itu mewakafkan sebagian harta yang ia miliki sementara dia masih hidup. Sementara wasiat, ya, wasiat itu diperuntukkan setelah seseorang itu meninggal dunia. Nah, secara khusus, ya, secara khusus wakaf ini dibenarkan di dalam syariat kita, ya, dan secara khusus yang dijadikan sebagai landasan pensyariatan wakaf ini, ya ini secara spesifik ya, selain dalil-dalil umum yang nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam keutamaan wakaf, adalah hadis Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Ustaz, afwan Ustaz, Ya? slide-nya belum jalan Ustaz. Oh belum jalan, saya sudah berpindah ini. Untuk tampilan di Zoom. Oke. Sudah? Belum Ustaz. Belum? Ya. Yang tadi definisi sudah? Belum juga Ustaz. Oh, masih atau saya minta ke operator ya, atau gimana? Mungkin Ustadz Agus yang bisa bantu. Siap Ustadz. Oke, saya kirimkan ke Agus. Mungkin Agus nanti yang akan share ya. Siap, siap. Oh, harusnya diingatkan dari tadi. Saya sudah asik bicara. Saya kira semuanya ikut. Afwan. Ya. Saya stop aja share ya. Iya, Ustaz. Ya. Oh, slide-nya belum jalan. Ya, silakan Agus. Saya sudah kirim. Ya. Ya. Tadi definisi wakaf sudah ya. Sekarang berpindah ke slide yang berikutnya. Nah, ini dalil pensyariatannya mungkin bisa diperbesar, Agus. Ya. Ya, taib. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Umar bin Khattab, anna Umar bin Al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. Jadi beliau mendapatkan bagian dari harta rampasan perang itu sepetak atau sebidang tanah di Khaybar. Ya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Maka setelah itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an
mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta petunjuk, ya, meminta petunjuk ini aset ini mau diapakan, ya, dan begitulah para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tidak heran sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengkonsultasikan pemanfaatan aset yang dia miliki itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak heran suatu ketika beliau pernah menginfakkan setengah dari harta beliau di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sahabat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya ini harta mau diapakan? Ini saya minta petunjuk, ya kira-kira seperti itu. Faqala, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Saya mendapatkan bagian sebidang tanah di Khaybar. Ya, Khaybar itu satu lokasi terjadinya perang Khaybar yang kemudian yang dahulunya ditempati oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi penduduk kota Madinah, komunitas Yahudi itu setelah diusir oleh Rasulullah SAW itu diusir ke satu tempat yang bernama Khaybar yang kemudian nanti dijadikan terjadi perang Khaybar itu. Nah, kemudian dikatakan, ya, lam usib malan qad anfasu indi minhu. Ya, ini catatan penting. Di mana saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari sebidang tanah ini. Ya, jadi luar biasa, ya, visi dan keinginan dari sahabat Umar untuk menginvestasikan hartanya ini dengan investasi akhirat, ya, dan begitulah ciri seorang mukmin selalu berpikir bagaimana investasinya itu adalah investasi akhirat, ya, dan itu yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita ini harus melihat apa yang telah kita lakukan di kehidupan dunia ini untuk kehidupan hari esok kita. Ya, yang dimaksud hari esok itu adalah hari akhirat. Maka, ya, tidak heran ketika beliau mengatakan bahwa ini adalah aset terbaik yang saya miliki saat ini. Saya belum pernah mendapatkan aset yang terbaik, ya, melebihi aset yang saya miliki ini. Fama ta'muruhu bihi, fama ta'muru bihi, apa yang engkau usulkan, apa yang engkau perintahkan, wahai Rasulullah SAW, terhadap harta ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nah, ini asal daripada wakaf itu. Ada kata habasta. In syi'ta habasta aslaha. Kalau kamu mau, maka kamu boleh menahan asalnya, asetnya. Ya, jadi kamu tahan asalnya. Wa tasaddaqta biha. Dan hasil yang didapatkan dari sebidang tanah itu engkau peruntukkan sedekah, ya. Jadi tanahnya, ya, tanahnya atau sebidang tanah, ya, yang berisi, tentunya berisi kurma, ya, kurma, pohon kurma itu ditahan, ya, ditahan, ya. Wa tasaddaqta biha, hasilnya itu yang engkau sedekahkan. Qala fatasaddaqa biha Umar. Maka setelah itu Umar bersedekah dengan hasil dari tanah itu, annahu la yuba, bahwa tanah itu tidak boleh tidak boleh diperjualbelikan, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Ya, jadi kalau aset itu sudah diwakafkan, diniatkan untuk diwakafkan, ya, maka tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, wala yuras, ya, dan tidak boleh juga diwariskan, karena memang sudah diniatkan untuk mendapatkan, diniatkan lillahi ta'ala untuk mendapatkan kebaikan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, dan hasilnya itu disedekahkan peruntukannya. Jadi dalam wakaf itu kan harus disebut ini peruntukannya untuk siapa, ya. Ada yang peruntukan yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, kelihatannya
di sini diperuntukkan untuk beberapa pihak. Wa tasaddaqa biha fil fuqara. Jadi peruntukannya itu diberikan kepada para fakir, ya, orang-orang fakir, wa fil qurba, pada kaum kerabat. Jadi bisa saja, ya, aset wakaf itu kita niatkan bahwa sebagian daripada hasilnya itu diberikan kepada kaum kerabat kita, ya, kepada kaum kerabat kita, dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fir riqab, begitu pula untuk pembebasan budak, ya, wa fi sabilillah, dan dipakai untuk peruntukannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya secara khusus adalah dipakai untuk jihad fi sabilillah, wa banis sabil, begitu pula untuk membantu para ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal, ya, kehabisan bekal di jalan, ya, maka dari sebagian harta itu bisa diperuntukkan bagi ibnu sabil, wadhaif, ya, dan juga kalau ada tamu, ya, wadhaif. Jadi luar biasa, ya, peruntukan wakaf ini bisa diperuntukkan untuk, ya, untuk banyak pihak, ya. Nah, ini yang membedakan dengan zakat, ya. Ini yang membedakan dengan zakat. Tadi kita sudah bedakan dari sisi asetnya itu dapat dipertahankan atau tidak dengan sedekah secara umum. Nah, kalau dengan zakat, maka yang berbeda itu adalah termasuk diantaranya adalah peruntukannya, ya, peruntukannya. Ya, kalau untuk zakat kan, zakat harta maksud saya, ya, itu hanya diperuntukkan kepada 8 golongan, ya, 8 golongan, sangat terbatas, ya. Maka wakaf ini lebih fleksibel peruntukannya, apalagi kalau kita tarik, ya, perkembangan wakaf sekarang ini, maka sangat luar biasa manfaat yang bisa dirasakan, dan peruntukan, ya, peruntukan yang diperuntukkan untuk harta wakaf ini. Wadhaif la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha, tidak ada dosa bagi orang yang diserahkan untuk mengurusi harta wakaf ini untuk mengambil sedikit dari harta wakaf itu untuk dia pakai untuk dikonsumsi. Jadi ada kan yang namanya nazir, ya, ada namanya nazir wakaf yang diperintahkan untuk mengurusi harta wakaf ini, maka enggak apa-apa dia mengambil dari hasil wakaf itu sebagai hal yang dia bisa pakai untuk dikonsumsi kebutuhan hidupnya. Kemudian, ya, an ya'kula minha bil ma'ruf, dengan sesuai batasan yang ma'ruf, yang sesuai dengan batasan yang sewajarnya, ya. Wa yat'am ghairu mutamawil, selama dia tidak membisniskan, ya, tidak membisniskan dari tidak mengambil tidak mengambil keuntungan, ya, dari harta yang diwakafkan itu, ya. Jadi tidak boleh istilahnya diproyeksikan yang kemudian di dalamnya, ya, diperjualbelikan yang tujuannya untuk tendensi-tendensi keuntungan, ya, semata-mata hasilnya itu untuk peruntukan, ya, peruntukan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh wakifnya. Ini secara khusus, ya, dan inilah hadis yang dijadikan sebagai landasan wakaf itu. Lanjut slide berikutnya. Nah, rukun wakaf, ya. Rukun wakaf yang pertama al-waqif, ya, orang yang berwakaf, ya, muslim, balik, berakal, memiliki memiliki kelayakan untuk menyerahkan harta. Jadi ada di dalam syariat kita ini orang-orang yang tidak boleh diberikan intervensi salahiyah, tidak boleh diberikan wewenang untuk mengurus harta, ya. Jadi ada orang-orang yang istilahnya al-mahjur alaihi, orang-orang yang memang dibatasi wewenangnya terkait dengan penggunaan harta. Siapa itu? Orang yang katakanlah orang gila, ya, anak kecil yang belum mumayyiz, ya, belum bisa membedakan. Kemudian al-muflis, ya, al-muflis orang yang bangkrut, yang memiliki utangnya lebih banyak daripada asetnya. Nah, itu
ya semuanya dibatasi, dan ya orang yang seperti ini tidak boleh berwakaf, karena seperti al-muflis itu tidak boleh dia berwakaf sementara dia memiliki utang yang besar, banyak keterkaitan dan hak-hak orang lain yang harus dia tuntaskan. Nah, jadi syaratnya al-waqif itu selain dia balik, berakal, ya muslim tentunya, kemudian setelah itu dia masuk dalam kategori orang tidak masuk dalam kategori orang yang dibatasi wewenangnya dalam syariat di dalam penggunaan harta. Kemudian yang kedua al-mauquf, ya objek wakaf, ya barang benda yang diwakafkan, ya barang dan benda yang diwakafkan ini bisa masuk dalam kategori akar, ya akar istilahnya aset yang tidak bergerak, ya, dan ini yang paling banyak yang tadi disebutkan 3M, ini yang paling banyak, ya akar itu namanya, itu benda yang aset yang tidak bergerak, ya tanah, bangunan, ya kuburan, ya nah, itu objek wakaf, ya al-mauquf. Kemudian al-mauquf alaihi, ya penerima wakaf. Jadi peruntukan wakaf ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah sifatnya umum? Jadi bisa saja seseorang itu mengatakan ini wakaf dari saya dan peruntukannya bersifat umum. Jadi boleh dipakai untuk semua kebaikan. Ya, boleh dipakai. Mau dipakai untuk anak yatim, mau dipakai untuk menolong janda miskin, mau dipakai untuk penuntut ilmu, mau dikasih kepada orang yang butuhkan biaya kesehatan, ya perobatan, untuk beli obat dan seterusnya. Itu kalau dia wakaf umum maka ya berguna untuk semuanya, ya. Jadi harus ditetapkan ini penerima wakafnya siapa. Kemudian bisa juga yang sifatnya khusus seperti tadi dalam hadis Umar bin Khattab, beliau membatasi ini harta wakaf peruntukannya untuk siapa. Nah, orang-orang yang disebutkan itulah yang disebut dengan al-mauquf alaihi, penerima manfaat ya daripada wakaf itu. Kemudian yang terakhir harus ada sirah, ya harus ada sirah. Sirah itu semacam pernyataan, ya pernyataan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mewakafkan hartanya dan harta tertentunya, ya itu untuk diwakafkan. Ini bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ya kalau kita sekarang, ya kalau kita kan di Indonesia alhamdulillah sudah ada undang-undang Undang-Undang kalau tidak salah nomor 41 ya tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Maka ada ikrar wakaf, ya ada ikrar wakaf dan seterusnya. Nah itu semuanya harus dilewati sehingga betul-betul wakaf ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi harus ada sigah, harus ada penyerahan, ya penyerahan dari al-waqif ya terhadap harta yang akan diwakafkan dan peruntukannya. Nah, lanjut ya slide berikutnya. Nah, syarat-syarat umum wakaf. Ini syarat umum ya. Nanti kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih tentunya banyak masail, banyak persoalan-persoalan dalam wakaf itu ya. Mulai dari wakif, kemudian al-mauquf alaihi tadi, kemudian al-mauqufnya itu memiliki beberapa persoalan-persoalan yang diperbincangkan atau yang dijadikan sebagai pembahasan oleh para ulama-ulama kita. Tetapi secara umum ya syarat-syarat umumnya ini kita jelaskan. Yang pertama, bahwa harta yang diwakafkan itu harus berupa harta yang memiliki nilai, ya harta yang memiliki nilai, ya kalau dalam batasannya semua barang yang bisa diperjualbelikan, ya semua barang yang bisa diperjualbelikan maka otomatis barang itu juga bisa diwakafkan. Jadi semua barang yang bisa diperjualbelikan otomatis kalau barang itu bisa diperjualbelikan dia mempunyai nilai, ya dia mempunyai nilai. Jadi harta yang bernilai dan memiliki manfaat,
ya, memiliki manfaat di mana manfaatnya itu dibenarkan di dalam syariat kita, ya, yang bernilai dan memiliki manfaat disertai dengan catatan bahwa objek wakaf ini, ya, yang diwakafkan ini ainul waqf, ya, objeknya al-mauquf ini itu tetap ada dan bertahan, Jadi asalnya ini tetap ada dan bertahan. Makanya nanti, ya, mungkin nanti dalam satu sesi akan dijelaskan, ya, terkait dengan wakaf tunai, ya, wakaf tunai. Wakaf tunai ini memang diperbincangkan oleh para ulama, meskipun kelihatannya semakin ke sini, ya, semakin bisa diterima, ya, diterima baik tentang keberadaan wakaf tunai. Salah satu isu yang muncul dalam wakaf tunai karena uangnya itu tidak bertahan, artinya diputar, diinvestasikan, sehingga asal daripada uang itu tidak bertahan, tapi nilainya, manfaatnya itu tetap ada, ya, tetap ada. Padahal kalau kita lihat dalam syarat-syarat umum wakaf, ya, itu disertai bahwa objek wakaf itu seharusnya tetap ada dan bertahan. Nah, ini nanti mungkin dalam pembicaraan tentang wakaf tunai, ya, secara khusus waqfun nuqud, ya, atau al-waqfun naqdi, ya, itu nanti akan dijelaskan, ya, terkait dengan masalah ini, ya, nanti ada hal-hal yang sifatnya khusus yang terkait dengan wakaf tunai. Tetapi secara prinsip, ya, objek wakaf itu, ya, harus yang bertahan. Makanya sebagian para ulama itu memang membatasi wakaf itu pada aset saja, aset yang tidak bergerak, ya, pada tanah, pada bangunan, pada ini, ya. Adapun yang mangkul, yang aset yang bergerak itu mereka katakan tidak. Tapi wallahu taala alam, yang benar, mau dia aset bergerak ataupun aset yang tidak bergerak, selama ada manfaatnya maka boleh diwakafkan, ya. Khalid bin Walid radhiyallahu an, itu di masa tua beliau wakafkan semua peralatan perang beliau, ya, beliau wakafkan itu, ya. Jadi semua peralatannya, baju besinya dan seterusnya, itu beliau wakafkan untuk dipakai, ya, oleh kaum muslimin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diwakafkan oleh Khalid bin Walid. Jadi baik dia itu yang sifatnya aset yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang penting dapat dimanfaatkan. Maka seperti sekarang kalau kita punya buku, ya, kita punya kitab di rumah, ya, buku di rumah, kita sudah baca buku itu, ya, bahkan sudah berkali-kali kita baca, dan kita ingin manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain, maka tidak ada masalah buku itu kita wakafkan, meskipun, ya, kita prediksi buku ini nanti akan bertahan sekian tahun, tapi selama, ya, buku itu dimanfaatkan, maka itu bernilai wakaf dan kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan wakaf itu untuk kebaikan atau yang dibolehkan dalam syariat, ya. Jadi semua jalan-jalan kebaikan, ya, ya, baik yang disyariatkan atau minimal yang dibolehkan dalam syariat, yaitu boleh diperuntukkan, ya, dalam harta yang kita wakafkan, ya. Kota Mekah itu, para hadirin sekalian, kota Mekah itu dikenal dengan kota yang memiliki aset wakaf yang paling banyak di dunia ini, ya. Saya pernah berbincang dengan seorang syekh, ya, ternyata di Mekah itu banyak sekali, ya, properti, yang paling besar yang kita lihat itu kan di depan Masjidil Haram, itu wakaf Malik Abdul Aziz, ya, wakaf Malik Abdul Aziz yang kita biasa sebut dengan Tower Zamzam, ya, itu kan wakaf itu, ya, itu wakaf, ya, luar biasa asetnya itu,
itu kalau ya hasilnya saja dimanfaatkan ya untuk pembiayaan Al-Haramain, maka Masya Allah ya. Makanya di Mekah, di Masjid Haram di Mekah dan Madinah, biasa jamaah haji, jamaah umrah bilang, Ustadz, ya kenapa ya di masjid ini tidak ada kotak amal, kita juga mau isi celengan, ya isi celengan di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Iya, alhamdulillah operasional itu dibiayai dari wakaf, dan salah satu wakaf terbesar itu dari wakaf Malik Abdul Aziz yang ada di. Nah, ternyata di Mekah itu banyak sekali aset-aset properti yang diwakafkan, di mana keuntungan yang didapatkan atau hasil yang didapatkan dari aset-aset itu peruntukannya untuk wakaf. Sampai saya pernah mendengar dari syekh tersebut, ya, itu merpati, burung-burung merpati di Mekah, itu makanannya, makanan burung itu ada yang mengkhususkan wakafnya itu untuk makanan burung itu. Makanan merpati yang ada di Mekah. Luar biasa, ya. Ada orang yang ya karena mungkin Mekah itu sudah banyak sekali ya dengan proyek wakafnya, ada yang untuk fakir miskin, ada yang untuk orang umroh, untuk haji, ya, untuk haji dan seterusnya. Bahkan kita tahu kan jamaah haji dari Aceh, ya, jamaah haji dari Aceh itu berbeda dengan jamaah haji dari Indonesia lainnya. Orang Aceh kalau pergi haji itu dapat duit di Mekah. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang mewakafkan hotel, ya, hotel properti, yang kemudian dia niatkan bahwa hasil dari hotel itu untuk membiayai jamaah haji dari Aceh. Coba, ya, antum bisa cek nanti di mana di internet, ya, itu jamaah haji Aceh luar biasa tiap tahun. Ya, kita ini iri kadang dengan jamaah haji dari Aceh karena mereka dapat duit, ya, masing-masing orang yang berasal dari Aceh itu dapat uang, diberikan uang saku karena dari hasil wakaf itu, ya, dari wakaf. Dan memang orang yang berwakafnya itu meniatkan untuk orang jamaah haji yang berasal dari Aceh. Ya. Nah, dulu itu luar biasa. Jadi tujuan wakaf, ya, untuk segala kebaikan dan minimal perkara-perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Ya. Kemudian yang ketiga, objek wakafnya itu harus ditentukan. Jadi harta yang kita mau wakafkan itu harus ditentukan mana, ya, mana harta yang kita akan wakafkan. Kemudian nanti peruntukannya, ya, kita sudah jelaskan tadi. Jadi kalau kita punya banyak aset, ya, tidak boleh kita katakan aset saya wakafkan. Yang mana asetnya, ya, atau mana harta yang kita wakafkan. Nah, itu harus ditentukan, harus ditakyin, ya, objek wakafnya itu. Kemudian yang terakhir, ya, sigah wakafnya itu bersifat langsung. Ya, ini diantara syaratnya, ya, bersifat langsung. Tidak boleh terikat dengan syarat, ya, tidak boleh terikat dengan syarat. Umpamanya kalau nanti saya meninggal dunia, maka harta ini saya wakafkan, maka itu nanti akan berubah status menjadi wasiat, ya, berubah status menjadi wasiat. Ya, kalau wakaf itu, ya, harus memang secara langsung, najiz, ya, tidak diikat dengan persyaratan-persyaratan lain. Jadi kita sebutkan ini harta saya wakafkan untuk ini secara langsung. Nah, setelah ikrar wakaf itu, maka, ya, sudah harta itu sudah kita niatkan untuk diwakafkan. Ya, meskipun nanti ada juga pembahasan ya nanti terkait dengan hukum-hukum wakaf secara khusus. Apakah boleh wakaf itu sifatnya temporal, ya, atau wakaf itu yang memang harus selama-lamanya. Ya, itu nanti ada pembahasan khusus, ya. Ini mungkin bukan saat ini. Tetapi memang dijelaskan oleh para ulama bahwa wakaf itu ada yang sifatnya temporal, itu yang diperselisihkan, dan hukum asalnya dia itu al-mu'abbad, ya, selama-lamanya kita memang niatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir, ya. Ini yang terakhir,
keutamaan wakaf, ya, keutamaan wakaf. Ada beberapa keutamaan yang bisa kita petik atau dapat kita rasakan, ya, dengan adanya wakaf ini. Ya, yang pertama, bahwa inilah jalan kita untuk meraih albir, ya, kebajikan itu, ya, kebajikan yang paling utama, ya. Ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam bersedekah secara umum, ya, dalam bersedekah secara umum ini kita diarahkan dalam syariat, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalau kita berinfak, bersedekah, kita cari harta kita yang jelek, ya. Harta kita yang jelek. Itu tidak boleh. Ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Kita cari harta kita yang paling jelek, ya. Makanya saya sebenarnya kalau ada orang bantu pakaian bekas, ya, pakaian bekas, biasanya ini, mohon maaf ya, saya tidak ingin ini, tapi ya kalau yang disedekahkan itu pakaian yang sudah sobek-sobek, ya, tidak layak pakai, kemudian ya ini sebenarnya itu ya lebih baik sebenarnya tidak disedekahkan dalam bentuk pakaian, karena memang arahan syariat kita ini, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian cari barang yang kalian miliki yang jelek, yang kemudian dari harta itu kalian infakkan. Ya. Maka salah satu di antara hal yang mendorong kita, memotivasi kita untuk meraih keutamaan albir itu, kebaikan, ya, kebaktian yang sempurna, kebajikan yang sempurna adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian itu menginfakkan, mengeluarkan harta-harta kalian yang kalian cintai, yang kalian senangi. Ya, itu tadi dalam hadis Umar. Ya, lam usib malan qat anfasu indi minhu. Saya tidak pernah mendapatkan aset yang bernilai seperti sebidang tanah ini sebelumnya. Ya. Ini kalau ingat ayat ini, maka kita ingat, ya, apa yang terjadi pada sahabat Abu Talha, ya, pada sahabat Abu Talha, ya, ya, Abu Talha ini adalah salah seorang sahabat Ansar, salah seorang sahabat Ansar yang paling banyak memiliki aset kebun kurma, ya, paling banyak pohon kurmanya. Dahulu orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu dikenal kaya itu dengan dua, ya, dengan dua hal. Berapa ekor unta yang dia miliki dan berapa banyak pohon kurma yang dia miliki. Jadi kalau dalam kebun itu ditanya, itu berapa pohon di dalamnya. Ya. Nah, salah satu di antara sahabat kaum Ansar yang memiliki pohon kurma yang banyak itu adalah Abu Talha radhiyallahu an. Ya. Nah, beliau itu punya satu kebun kurma yang beliau sangat senangi. Ya. Sangat senangi. Selain memang subur dan letaknya strategis, persis di depan masjid. Ya. Persis di depan, ya, di depan masjid. Ya, mungkin yang dimaksud depan masjid ini adalah Masjid Nabawi. Ya. Karena dahulu Masjid Nabawi itu memang juga dikelilingi dengan kebun kurma, ya, kebun kurma. Wa kanat mustaqbilatal masjid, ya. Bahkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam liyashrab min ma'in fiha thayyib. Bahkan Rasulullah pernah atau sering kali Rasulullah singgah di kebun itu untuk meminum airnya yang sangat jernih. Ya. Jadi selain dia kebun, ya, dan di kebun itu ternyata ada sumber airnya. Sudah letaknya strategis, di situ ada sumber airnya. Ya, maka, ya, ketika turun ayat ini, ya, falamma nazalat hadhil ayat,
ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surah Al-Imran ayat 92, Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling saya senangi adalah kebun bayruha. Bayruha, ya. Sebagian menyebutnya bi'ru rauha, sebagian mengatakan bayruha, ya, bayruha, ya, bayruha. Kebun yang paling saya senangi itu adalah bayruha. Inilah aset yang paling disenangi oleh Abu Talha. Ya, Abu Talha. Kami pernah ya buat syarikah, buat syirkah dengan teman-teman alumni dari Madinah. Kita namakan syarikah itu Bayruha. Ya, kita ingin keberkahan seperti yang didapatkan oleh sahabat Abu Talha. Maka beliau mengatakan, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah. Ya, wa innaha sadaqatun lillah. Ketahuilah ya Rasulullah, saya sedekahkan harta ini semata-mata karena Allah. Arju birraha wa zukhraha indallah. Saya ingin mendapatkan kebaikan dan ingin mendapatkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka letakkanlah, peruntukkanlah ya Rasulullah sesuai dengan apa yang engkau pandang itu baik. Ya, haitsu arakallah, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi sahabat Abu Talha menyerahkan aset terbaik yang ia miliki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakhin, bakhin, dzalika malun rabih. Ya, ya, bakhin, bakhin, ya, adalah satu ungkapan takjub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, itulah harta yang beruntung, malun rabih, itulah harta yang membawa keuntungan. Waqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, kata Rasulullah, saya telah mendengarkan apa yang menjadi ikrarmu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang engkau telah ucapkan, dan saya melihat bahwa manfaat daripada bayruha ini diperuntukkan kepada kaum kerabat daripada Abu Talha. Jadi diperuntukkan oleh Rasulullah, ya, ketika akan dimintai pendapat oleh Abu Talha, maka Rasulullah mengatakan peruntukan harta ini diperuntukkan kepada al-aqrabin, kaum kerabat Abu Talha. Maka dalam riwayat itu, faqala Abu Talha, af'alu dzalika ya Rasulullah, faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talha membagikan manfaat dari kebun itu kepada siapa? Kepada kaum kerabatnya dan anak-anak daripada paman daripada Abu Talha. Nah ini, ya, salah satu kisah yang terkait dengan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian yang kedua, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan wakaf itu adalah pahala yang tidak terputus bahkan setelah kematian seseorang. Ya. Kita ini berharap bahwa setelah kita meninggal dunia, kita berharap bahwa pahala kita ini mengalir. Ya, pahala kita mengalir. Ya. Kita terkadang tidak punya ilmu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Atau bahkan, ini mohon maaf, sebagian ada yang tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, sudah menikah tapi tidak memiliki keturunan. Ya. Maka salah satu cara, ya, mengkekalkan, ya, pahala yang kita harapkan pahala ini dapat mengalir, ya, keutamaannya seterusnya bahkan setelah kita meninggal dunia adalah dengan sedekahun jariyah. Dan itu yang dimaksudkan adalah harta yang diwakafkan. Ya, karena manfaat daripada harta yang diwakafkan itu akan terus dirasakan selama manfaat dari harta itu dirasakan. Ya. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Ya, dalam hadis yang masyhur. Ya, salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, dan
wakaf itu adalah sedekah jariah. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah ya untuk para ulama kita semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'min, ya, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang akan terus dirasakan, ya, akan terus ikut dirasakan oleh seorang mukmin dari amalan-amalan dan kebaikan-kebaikannya ba'da mautihi, setelah kematiannya, itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ilman nasyarahu, ilmu yang dia sebarkan. Ya, itu disebutkan oleh Rasulullah. Au wa waladan salihan tarakahu, anak yang saleh yang ia tinggalkan. Kemudian wa mushafan warasahu, mushaf, mushaf Al-Qur'an yang dia wariskan. Jadi termasuk ya yang paling luar biasa itu adalah wakaf mushaf. Ya, wakaf mushaf. Selama mushaf itu ada dan dibaca, maka orang yang mewakafkan mushaf itu ya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, mushafan warasah wa masjidan banah, masjid yang ia bangun. Ya, au baitan libnis sabil banahu, atau rumah singgah. Ya, dikatakan dalam hadis ini au baitan libnis sabil, ya, atau rumah yang ditempati oleh ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal dalam perjalanannya. Kalau ada rumah singgah ya yang mereka tempati, maka itu juga merupakan salah satu di antara amalan yang akan mengalir pahalanya. Au nahran ajrah, ya, atau sungai yang ia alirkan. Jadi sungai yang dia alirkan, ya. Kalau sungainya ya ada masalah, kemudian setelah itu dia alirkan, maka ya ini menjadi salah satu proyek ya wakaf itu. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Begitu pula sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia masih hidup. Ketika dia sehat dan ketika dia masih hidup, semuanya itu akan menyertainya bahkan setelah kematian orang tersebut. Ya, jadi ini hadis secara khusus menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya keutamaan dari wakaf itu yang akan membersamai kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu sumber pendapatan dan pemberdayaan ya dalam Islam selain zakat, infak dan sedekah, tadi sudah disinggung juga sedikit oleh Ustadz kita, Ustadz Hendra, Ketua Lembaga Wakaf, bahwa ya sebenarnya selain zakat, infak dan sedekah yang ya Masya Allah ya potensinya sangat besar dari umat ini, maka salah satu sumber pendapatan dan pemberdayaan itu juga adalah wakaf. Ya, wakaf. Apalagi kalau kita berbicara tentang wakaf investasi saat ini, ya wakaf investasi, betapa banyak ya manfaat yang dirasakan oleh wakaf investasi itu, termasuk adalah ya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Ya, bayangkan kalau dibuatkan dari harta wakaf itu sebuah bangunan yang besar, kemudian bangunan itu dimanfaatkan, dikelola, diinvestasikan, berapa besar tenaga kerja yang dapat diserap, ya. Begitu pula ya sumber-sumber pendapatan dan pemberdayaan. Maka ini menjadi sangat luar biasa, ya, menjadi sangat luar biasa. Kalau di Mekah itu yang saya tahu banyak yang dijadikan sebagai hotel, ya, sebagai hotel, ya, sebagai hotel, karena memang pendapatan, termasuk pendapatan yang terbesar di kota Mekah, ya, apalagi di musim-musim haji, musim-musim umrah, itu kan dari hotel. Maka banyak daripada harta wakaf itu dibuatkan hotel, yang kemudian di hotel itu ya menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar pendapatan pemberdayaan ya yang bisa didapatkan dari harta yang diwakafkan. Ya, Turki Utsmani saya kira memiliki sejarah yang luar biasa terkait dengan wakaf. Ya,
terkait dengan wakaf. Bahkan yang saya ketahui Universitas Al-Azhar Kairo itu dibiayai oleh wakaf, makanya sampai sekarang mahasiswanya itu diberikan gratis, ya, full diberikan gratis, ya, tidak perlu bayar uang kuliah, ya, karena memang secara khusus itu dibiayai, ya, atau sebagian mungkin dibiayai dari harta wakaf, ya. Nah, kemudian perkataan sahabat Jabir, ya, radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bagaimana gerakan wakaf ini di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, ma'a'lamu ahadan kana lahu mal minal muhajirin wal ansar illa habasa malan min sadaqatin mu'abbadah la tushtara abadan wala tuhab wala turas. Jadi kata Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu an mengatakan, saya tidak mengetahui, ya, seorang pun, ya, yang memiliki harta, memiliki kemampuan harta dari kalangan para sahabat, baik itu kalangan muhajirin ataupun kalangan ansar, kecuali mereka menahan harta mereka untuk manfaatnya disedekahkan selama-lamanya. Ya, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Jadi menjadi sebuah tradisi, bahkan, ya, menjadi sebuah tradisi. Kalau kita baca apa yang disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, menjadi sebuah tradisi yang kental di tengah-tengah para sahabat, bahwa setiap mereka yang memiliki kemampuan untuk berwakaf, maka mereka wakafkan sekecil apapun itu. Ya, ini kalau kita bacakan riwayat-riwayat para sahabat yang berwakaf ini luar biasa. Ini ada tulisan yang menjelaskan apa saja wakaf-wakaf para sahabat, ya, luar biasa. Yang paling terkenal kan seperti Utsman bin Affan dengan Bi'ru Rumah itu, ya, yang luar biasa hasilnya, ya, bahkan sampai hari ini, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Talha tadi, ya, hampir rata-rata sahabat, ya, ini kalau kau bacakan, Masya Allah, ya, luar biasa wakaf para sahabat. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh sahabat Jabir, bahwa, ya, tidaklah seorang sahabat, ya, dari sahabat-sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar yang memiliki kemampuan, memiliki harta, pasti mereka ada di antara mereka yang habasa malan, ya, kecuali mereka menahan hartanya untuk diwakafkan, ya, untuk diwakafkan. Maka semangat ini yang harus kita warisi, ya, dan jangan kita pesimis, ya, kita pesimis, ya, apalagi kalau nanti kita, ya, jelaskan tentang wakaf tunai, maka wakaf tunai ini boleh dilakukan oleh siapa saja, sekecil apapun harta yang kita miliki, atau bahkan, ya, kita miliki aset sedikit, kita miliki buku, kita miliki apa, bisa kita, ya, kita bisa wakafkan, ya. Banyak sekali proyek-proyek wakaf yang bisa dihidupkan, ya, dengan harta kita yang terbatas. Yang penting, ya, kita bertekad, berazam untuk, ya, memiliki aset wakaf yang manfaatnya insya Allah bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, keutamaan wakaf itu, bentuk-bentuk wakaf itu yang sifatnya variatif, ya, variatif, luar biasa. Semua bentuk-bentuk kebaikan itu bisa kita, ya, dapatkan dari investasi wakaf itu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di bidang pendidikan bisa kita operasionalkan dengan wakaf, ya. Jadi peruntukannya untuk pendidikan, peruntukannya untuk kesehatan, peruntukannya untuk ekonomi, apalagi, ya, peruntukannya untuk para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, atau nanti peruntukannya untuk membiayai buku-bukunya para penuntut ilmu, ya. Kalau masjid kan sudah biasa orang wakaf masjid dan seterusnya, ya. Sekarang ini, ya, luar biasa, ya, untuk wakaf aset, ya, tanah, ya, atau bangunan. Tapi yang lainnya ini perlu, ya, digalakkan, ya, kesadaran untuk berwakaf. Nah, bentuk-bentuk wakaf yang variatif ini salah satu keutamaan, ya, salah satu keutamaan. Kalau zakat kan terbatas pada beberapa jenis
harta. Nanti kemudian peruntukannya juga dibatasi, ya, dibatasi. Ya. Kalau infak sedekah itu sifatnya habis, ya, habis, ya, masing-masing, ya, masing-masing tentunya memiliki keunggulan dan keutamaan, ya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh juga dibandingkan antara mana yang lebih afdal, sedekahkah atau wakaf. Itu nanti tergantung kondisinya. Kalau harta wakaf itu bisa dikekalkan, pengurusannya lebih bagus, ya, lebih bagus. Ada nazir yang berkompeten, yang memiliki kemampuan untuk mengurusi harta wakaf itu secara baik, maka sebaiknya lebih afdal wakaf. Tapi kalau tidak ada, maka ya yang terbaik itu adalah bersedekah. Nah, itu ketika ditanya para ulama kita terkait mana yang lebih afdal antara sedekah dan wakaf. Nah, bentuk-bentuk wakaf yang variatif ini, ya, ini menjadikan ya wakaf ini menjadi sebuah keutamaan yang insya Allah bisa dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, ya, dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi ini musyarakah, ya, ikut serta dalam mensukseskan apa yang keinginan kita di lembaga wakaf, ya, untuk menyemarakkan dan membumikan bahkan mensosialisasikan, ya, gerakan wakaf ini. Mudah-mudahan semangat untuk berwakaf, ya, di tingkat lokal atau bahkan di tingkat nasional, ya, dengan adanya gerakan wakaf ini dan lembaga wakaf ini bisa kita maksimalkan dan manfaatnya bisa dirasakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, ya, dan kaum muslimin secara umum. Saya cukupkan dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Tafadhol. Syukran Ustaz. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Hanafi tadi sudah ini ya, membahas tentang wakaf dan keutamaannya, mulai dari definisi, kemudian rukun, syarat dan keutamaan wakaf itu sendiri. Nah, mungkin Ustaz bisa untuk sesi tanya jawab Ustaz, ya, masih ada waktu Ustaz? Ya. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand. Tolong dibantu sama ininya, hostnya. Silakan. Atas nama siapa ini yang raise hand ini? Oh, Ustadz Hasan, silakan Ustadz. Ustadz Hasan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Ustaz, saya sangat bersyukur ini karena bisa terlibat dan mengikuti kegiatan Wakaf Corner ini. Terus terang kebetulan approval atas disertasi saya itu berkaitan juga dengan wakaf Ustaz, ya, yang S3 ini, alhamdulillah. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, alhamdulillah cukup gamblang dan cukup jelas. Yang jadi pertanyaan ini berkaitan dengan potensi bahwa wakaf produktif tersebut bisa dilakukan dengan salah satu metode atau jalannya adalah berupa investasi. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kalau kita merujuk pada penjelasan Ustadz bahwa hal tersebut masih diperbincangkan dan para ulama masih condong kepada pendapat bahwa wakaf tersebut yang bersifat tetap, maka apakah kegiatan wakaf produktif berupa investasi ini juga meskipun dalam kondisi sekarang ini atau realita yang kita lihat sekarang ini memang cukup diterima dengan baik,
Tetapi apakah ini tidak memberikan potensi dalam tanda kutip bahwa yang namanya investasi itu akan memperlihatkan peluang adanya kerugian, ya, memperlihatkan peluang adanya kerugian dan condong kepada kolapsnya ketika dalam satu keadaan yang mengharuskan anggaplah ya kita ibaratkan bahwa atau kita analogikan sebagai suatu bentuk perusahaan yang akan bangkrut dalam waktu kondisi tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, jika memang kondisinya seperti ini, bagaimana hukumnya, Ustaz? Bagaimana hukum terhadap wakaf tersebut? Dan yang terakhir, Ustaz, kalau potensinya sedemikian besarnya, apakah juga berpotensi wakaf produktif tersebut yang bisa ditarik dalam bentuk investasi itu juga memiliki peluang bisa berperan dalam investasi saham seperti itu, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz? Ya, Masya Allah. Ini langsung pertanyaan pertama langsung terkait dengan ini. Nanti saya kira, saya harap memang ada satu sesi ya dalam wakaf corner ini terkait dengan wakaf produktif, ya, wakaf produktif. Secara khusus wakaf tunai, ya, dan tujuannya. Dahulu sudah ada wakaf dalam bentuk orang menginvestasikan emas, ya. Saya kalau tidak salah ada beberapa sahabat itu menginvestasikan emasnya, ya. Tapi peruntukannya itu bukan untuk diinvestasikan, jadi apa ya? Untuk dipinjamkan. Jadi kalau orang punya acara, yang terutama wanita kan, wanita yang mau pakai emas, dulu ada wakaf, ya itu luar biasa ya, mereka bisa pakai emas itu untuk acara itu, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke nazirnya, ya, supaya dirasakan manfaatnya oleh yang lain. Jadi sampai seperti itu dulu wakaf. Nah, kemudian ya berkembang, kemudian muncullah ya wakaf yang sifatnya produktif, di mana tujuan daripada wakaf itu untuk investasi. Di sini secara khusus memang ya pertama memang ini tidak bisa serta-merta kita memudah-mudahkan terkait dengan proyek investasi dari harta wakaf itu, ya. Harta wakaf itu kan ada dua, ya. Kalau ada dua, kalau umpamanya dia sifatnya seperti properti, kemudian setelah itu akan dibanguni, ya, atau langsung ada bangunan umpamanya, kemudian kita manfaatkan untuk investasi, maka saya kira ini resikonya tidak terlalu besar karena hukum asalnya asetnya itu masih tetap bertahan, ya, bertahan. Nah, ini itu kalau untuk itu saya lihat para ulama kita itu cenderung untuk menyepakati model wakaf yang seperti itu selama memang asetnya itu bertahan, ya, yang nanti dimanfaatkan, diinvestasikan itu apa yang berada di atas aset itu. Nah, kemudian yang kedua ini yang menjadi agak masalah memang kalau di wakafnya wakaf tunai, wakaf produktif, ya. Nah, ini nanti memang yang harus difikirkan dan dipertimbangkan secara baik itu adalah siapa yang mengelola dan bagaimana proyek pengelolaannya. Maka nazirnya ini nanti memiliki peran yang sangat signifikan untuk menentukan apakah ya proyek wakaf produktif itu bisa maksimal atau tidak. Jadi tidak boleh untuk hal-hal yang sifatnya masih berisiko tinggi, ya. Makanya sebenarnya kalau dari wakaf produktif itu dibuatkan dalam bentuk saham, ya, saham untuk usaha-usaha yang telah
yang telah maju dan telah memiliki kepercayaan yang tinggi, maka mungkin itu bisa jadi ya lebih aman ya dibandingkan dengan proyek yang baru akan diuji cobakan yang kita belum tahu ya, atau prediksi tentang proyeksi tentang keuntungan dan kerugiannya itu masih belum jelas. Maka saya kira ya nanti akan dijelaskan bagaimana ya syarat-syarat terkait dengan wakaf uang ini, wakaf tunai ini. Ini memang tidak bisa serta-merta ya dibuka ya dengan mudah begitu saja, kecuali tentunya dengan pertimbangan yang kuat, bahwa karena ini kan ya aset yang harus terus dipertahankan nilainya. Kalau uang kan itu nilai yang harus dipertahankan, meskipun uangnya berputar tidak bertahan, tapi nilainya itu harus tetap ada ya. Wakafnya 1 miliar. Nah, 1 miliar ini bagaimana terus ada, tidak boleh dia berkurang dan harus dipertahankan, kalau bisa justru ditambahkan nilai daripada aset wakaf itu. Nah, saya kira seperti itu. Wallahu taala alam. Ini secara umum, dan nanti insya Allah mungkin akan diagendakan terkait dengan wakaf produktif ini secara khusus. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, kita bacakan. Ada penanya dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Muksin, izin bertanya, untuk wakaf yang sifatnya patungan, misalnya wakaf 50.000, bagaimana sigalnya Ustaz? Lalu untuk wakaf lewat online pun seperti apa wujud sigalnya Ustaz? Mana tuh? Oh iya, ini pertanyaan di kolom chat ya? Iya Ustaz, ya. Ya, jadi kalau kita berinvestasi uang, wakaf uang, kemudian uangnya itu untuk membeli sebuah properti, ya, atau dibuatkan sebuah properti, maka itu tidak ada masalah sebenarnya. Artinya kan jelas bahwa ini kita akan buatkan sebuah proyek bangunan. Bangunannya kan akan ada, atau dibelikan sebuah sebidang tanah. Maka insya Allah itu tidak ada masalah. Jadi selama tanah itu ada dan selama bangunan itu dimanfaatkan, maka orang itu akan mendapatkan sebesar bagian wakafnya. Jadi patungan wakaf ya, seperti sekarang kalau kita ingin membangun satu properti dari dana wakaf, kita minta donasi wakaf umpamanya 50.000 ya, maka tidak ada masalah ya. Jadi bahkan kalau dalam masjid itu kan sampai dikatakan kita membuat berinvestasi atau berwakaf, menyumbang bahkan sampai bagian yang terkecil dari masjid itu, maka kita dapat pahalanya ya, maka kita dapat pahalanya. Dan tentunya ya ini menjadi hal yang makanya saya katakan bentuk-bentuk variasi dalam wakaf itu kan sangat banyak, sehingga memang setiap orang ini bisa berwakaf ya, berwakaf, dan tidak ada masalah kalau kita berwakaf. Jadi kita kalau sigahnya itu ya kita katakan saya wakafkan uang 50.000 ini baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan ya, yang saya wakafkan untuk proyek ini umpamanya ya. Jadi seperti itu saja ya, dan sangat mudah. Begitu pula lewat ya, sekarang kan kalau ada lewat online ya, lewat online bisa dituliskan sigahnya lewat lewat pesan yang ada, atau disampaikan secara khusus ya. Dan sebenarnya kalau kita sudah berdonasi wakaf di online kan kita sudah niatkan untuk proyek yang ditawarkan kepada kita pada yang disampaikan kepada kita lewat online itu. Jadi tentunya itu memperkuat ya bahwa peruntukan wakaf kita untuk proyek yang kita maksud ya, yang kita maksudkan. Biasanya tawarannya itu sudah dijelaskan apa saja yang perlu, apa saja ya peruntukan daripada wakaf yang kita lakukan ya. Wallahu a'lam. Baik, kita buka lagi. Ini ada yang resen Ustaz. Ustaz Nuradil, Pak Nuradil Abu Mus'ab, silakan. Mungkin bisa dibantu host untuk nyala di unmute.
Silakan, Ustaz Nur Adil. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, bagaimana itu kalau wakaf tanah untuk pendidikan? Tetapi wakaf tanahnya itu katanya bisa untuk apa namanya? Tidak, artinya ada bagian hasil di situ yang didapat dari wakaf tanahnya itu untuk pendidikan Ustaz. Bisakah begitu Ustaz? Tapi Maksudnya bagaimana? Jadi tanah itu diwakafkan untuk membangun sebuah sekolah begitu. ya. Tetapi dengan mewakafkan tanah itu nanti kan ada juga bisa dapat bagi hasil itu dari wakaf dari hasil sekolah itu. Bagaimana Ustaz? Bisa seperti itu Ustaz? Tapi kalau begini, mungkin begini. Jadi niat asalnya itu untuk investasi ya. Niat asalnya. Jadi saya berikan tanah ini sebagai modal penyertaan saya untuk investasi pendidikan. Mungkin seperti itu. Jadi modal kita ini tanah. Nah, kemudian ternyata setelah bentuk ada hasilnya nanti dalam lembaga pendidikan, ada hasil yang didapatkan, maka kita katakan 10% dari keuntungan yang saya miliki, ya, dari keuntungan yang saya dapatkan, saya wakafkan, ya, saya wakafkan. Terserah nanti wakafnya untuk siapa, ya, wakafnya untuk madrasah, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk para dai, ya itu bisa saja, tidak ada masalah. Tapi modelnya seperti itu. Jadi itu mungkin yang dimaksudkan. Jadi kita ikut penyertaan, ya, dalam syirkah, dalam patungan kita ikut. Modal kita adalah aset, harta, tanah. Kemudian orang lain nanti yang akan bangun dan seterusnya. Kemudian nanti kita katakan saya juga mau dapat keuntungan. Nah, dari keuntungan itu kita sisakan sebagian untuk kita wakafkan. Nah, itu boleh, ya, tidak ada masalah seperti itu. Nah, ya. Jadi mungkin seperti itu. Begitu ya? Tapi jadi tidak bisa diambil untuk pribadi begitu? Oh, tidak. Kalau memang niatnya investasi dari awal, maka boleh diambil, tidak ada masalah. Ya. Boleh diambil. Ya, jadi boleh saja orang yang berwakaf itu, bukan orang yang berinvestasi. Tapi kalau niatnya wakaf nanti itu tergantung daripada peruntukan wakaf yang dia maksud. Ya, jadi wakaf ini untuk siapa? Ya, wakafnya ini untuk siapa? Wakafnya untuk orang yang tidak mampu. Kalau nanti jadi sekolah atau apa, nanti dia buat orang yang tidak mampu, buat orang yang anak-anak yang sudah yatim piatu umpamanya. Nah, itu kalau untuk niat wakafnya. Tapi kalau dari awal dia ingin mengambil keuntungan, maka secara umum dia itu investasi sebenarnya. Dia investasi, maka kalau dia investasi boleh diambil keuntungan. Nanti kalau dia ingin wakaf, maka dia wakafkan dari keuntungan yang dia dapatkan. Ya, yang mudah-mudahan dipahami nih. Yes, Ustaz. Kayaknya masih ragu-ragu pemahamannya. Ya, Misalnya, jadi begini, ya. Tanya, dia niat apa? Dia niat apa dengan harta yang dia miliki itu? Apakah dia niat asalnya tanahnya itu wakaf? Kalau tanah asalnya itu wakaf, maka tergantung peruntukan wakafnya nanti. Ini untuk siapa wakafnya? Ya, untuk tapi contoh begini, Ustaz. Tapi ya, ini seumpama ini ada orang punya tanah, dia wakafkan untuk sebuah yayasan. Ya. Bangun sekolah, contoh bangun SMP, cerita begitu, toh contohnya ini SMP. Setelah mungkin berkembang ini sekolah, ada dana bos apa, banyak dana masuk apa, bisa tidak itu yang wakafnya itu ambil, minta juga bagian berapa persen begitu? Iya. Itu, itu kalau begitu dia menyalahi ikrar wakafnya itu. Ya, menyalahi ikrar wakafnya. Kalau dia niatkan awalnya wakaf. Tapi kalau dia niatkan dari awal itu adalah investasi, maka boleh dia minta. Ya, nah ini yang masalah memang banyak orang yang tidak paham wakaf. Kalau dia sudah wakafkan, maka fisabilillah, ya, maka semua hasilnya itu enggak. Ya kan dia inginkan hasilnya itu bukan untuk dia, untuk di akhirat nanti kita dapat. Meskipun
sebenarnya wakaf itu boleh juga untuk para kerabat dia. Jadi dia katakan hasilnya nanti ini untuk kerabat-kerabat saya yang miskin atau apa ya dibantukan. Nah, itu juga boleh sebenarnya, ya boleh. Tapi kalau dia ingin ambil keuntungan, nah itu bukan wakaf namanya, itu investasi. Salah itu kalau dari awal dia niatkan untuk wakaf. Harusnya dia bilang ini penyertaan modal, modalnya berupa aset, ya. Nah, nanti keuntungannya saya dapat sekian. Nah, itu kalau seperti itu. Nah, kalau begitu modelnya itu sebenarnya tidak, ya, dia menyalahi ikrar wakafnya itu, nah, ya, tidak boleh. Ya. Nah, Iya. iya, Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. iya. Iya, dipahami, Ustaz. Afwan. Iya. Oke, satu lagi mungkin Ustaz, sebenarnya banyak pertanyaan nih Ustaz, cuman kita terbatas dengan waktu. Ada satu pertanyaan dari kolom chat Zoom. Bagaimana kalau misalnya Ustaz dibuka donasi untuk wakaf Quran, tetapi ternyata orang yang berdonasi itu tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Ustaz Al-Qur'annya. Misalnya harga Al-Qur'annya 50.000 per satu Al-Qur'an, ternyata yang diwakafkan hanya 30.000 Ustaz. Apakah itu masuk dikatakan wakaf ataukah masuk dikatakan dalam sedekah Ustaz? Ya, ini perlu dijelaskan ya. Jelaskan wakaf Qur'annya, ya, wakaf Qur'annya itu nilainya berapa? Ya, nilainya berapa? Jadi perlu ditanyakan sebenarnya ini wakafnya, ya, wakaf Qur'annya itu nilai, artinya kalau nilai Qur'annya itu senilai harta wakaf itu tidak ada masalah, ya, itu tidak masalah. Yang masalah adalah kalau ternyata yang pengurusnya atau yang menangani ini juga bertindak sebagai penjual. Jadi Al-Qur'an dia cetak, kemudian dia jual dengan nilai harga itu. Berarti otomatis dari nilai harga itu ada keuntungan yang dia dapatkan. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi jangan statementnya wakaf Quran, tetapi sebenarnya tidak semua apa yang diberikan itu peruntukannya untuk wakaf, ya, untuk wakaf. Maka harus jelas, ya, nanti ada transaksi jual beli di situ. Ya, kalau umpamanya penyedia wakaf ini pada intinya dia menjual Quran kepada pewakaf yang kemudian dari keuntungannya itu, nah, itulah yang didapatkan. Nah, Qurannya nanti jelas itu diwakafkan. Nah, ini perlu dijelaskan karena ini akan terkait dengan masalah akad, ya. Dan akad itu harus jelas, ya, mana yang nilai wakafnya dan mana nilai transaksi jual beli. Kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau uangnya itu langsung dibelikan mushaf dengan senilai itu, maka tidak ada masalah, langsung jadi nilai wakaf, ya. Wallahu taala alam. Oke, baik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ada satu ini dosen kita dari Kendari ini. Masih bisa Ustaz? Iya. Iya, boleh. Silakan. Ustadz Abdul Wahid Mungkito. Masya Allah. Wah, ini dosen ekonomi syariah ini. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ustaz, syukran Ustaz atas kesempatannya. Kami kan sebenarnya hampir semua sebenarnya yayasan Wahda itu adalah infak yang pada akhirnya juga bernilai wakaf karena kadang dibelikan tanah dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau wakaf itu sudah berkembang? Jadi dari sekolah yang kita bikin ada keuntungannya, kemudian kita beli tanah lagi. Bagaimana pencatatan tanah yang baru dari hasil wakaf tadi Ustaz? Apakah dia aset? Ya gimana Ustaz? Bagaimana pencatatannya dalam pengelolaan wakaf tadi Ustaz? Dari tanah dan bangunan yang baru dari hasil wakaf yang dikelola Ustaz. Ya. Ya. Jadi tergantung sebenarnya ini kepada peruntukan wakaf yang diniatkan atau yang diikrarkan oleh wakif, ya, wakif. Kalau dia katakan bahwa dari peruntukan itu nanti ada yang untuk pengembangan wakaf, maka itu masuk dalam kategori harta yang diwakafkan lagi. Ya, tapi kalau dia tidak sampaikan, maka ya itu bisa menjadi investasi yang kemudian tentunya orang yang berwakaf itu terus akan mendapatkan kebaikan karena itu hasil dari
dari harta yang dia wakafkan. Tapi kalau secara khusus dia katakan bahwa untuk pengelolaan wakaf dan perluasan wakaf itu diambil dari keuntungan, maka jelas itu akan terus menjadi bernilai aset wakaf ya. Nah, tapi kalau tidak wallahu taala alam, maka yang wakaf itu hanya aset ini, yang lainnya itu dihitung sebagai investasi dan tentunya pahalanya tetap akan didapatkan oleh orang yang berwakaf ya sejak awal. Wallahu taala alam. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, namun kita terbatas dengan waktu. Jadi kepada para peserta, insya Allah ini sharing session yang pertama. Bulan depan juga akan kita adakan lagi terkait dengan pembahasan wakaf para sahabat. Saya kira cukup Ustadz untuk sharing session yang pertama ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sharing session berikutnya. Kepada Ustadz Ahmad Hanafi LCMA PhD, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas pencerahan yang diberikan kepada kami terkait dengan pengertian wakaf, dalil tentang wakaf, rukun wakaf, dan keutamaan wakaf. Jazakallahu khairan Ustadz. Amin. Wa iyyakum. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, boleh mungkin semua peserta mengaktifkan videonya, karena ini akan kita adakan foto sesi bersama, karena ini akan menjadi laporan untuk kami di Lembaga Wakaf. Mungkin Ustadz Agus. Siap Ustadz, ya. Jadi silakan dibuka videonya dulu masing-masing. Khusus untuk para ikhwah saja, laki-laki yang bergabung. Ya, insya Allah saya akan hitung dan kita akan ambil gambarnya. Ya, Masya Allah, luar biasa ini dari peserta yang sudah bergabung. Ya, kita hitung ya, hitungan ketiga insya Allah. 1, 2, 3. Ya, bisa sekali lagi para peserta. Masih ada yang belum terbuka videonya, silakan yang bisa membuka video dibuka videonya. Ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Iya. Syukron Ustadz, sudah diambil gambarnya, Masya Allah. Baik, jadi sebelum kita akhiri, ada yang kami sampaikan terkait dengan program Lembaga Wakaf Wahda saat ini. Mungkin bisa ditampilkan Ustadz Agus. Ustadz Agus bisa ditampilkan. Baik, jadi kepada para peserta, ini ada program awal dari kami Lembaga Wakaf Wahda, yaitu wakaf pembangunan asrama mahasiswi pesantren sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab Setiba, yang alhamdulillah untuk donasi pada hari ini itu sudah terkumpul sekitar 3 miliar ya. Dari estimasi anggarannya itu sebanyak 11 miliar lebih. Jadi masih ada sekitar berapa ini? Baru 33,2% yang terkumpul. Untuk itu para peserta silakan bagi yang ingin berwakaf untuk pembangunan asrama siswi Setiba bisa menghubungi kontak person yang ada ditampilkan dalam Zoom meeting kita ini. Nah, kemudian program yang selanjutnya silakan dilanjutkan Ustaz. Ini juga program yang selanjutnya, ini adalah masjid ya, atap rusak dan bocor, masjid yang direnovasi. Ini juga sementara mengumpulkan donasi, dan yang baru terhimpun itu baru sekitar 69 juta dari total
dana yang dibutuhkan adalah sekitar 322 juta lebih. Jadi silakan bagi para peserta yang ingin berwakaf, kita sudah dijelaskan tadi keutamaan berwakaf adalah jalan untuk kebaikan dan merupakan amal jariah bagi wakifnya. Selanjutnya, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang menginginkan sertifikat, silakan bergabung di grup WA yang kami sudah masukkan tadi di kolom chat Zoom meeting. Silakan kalau ada yang ingin mendapatkan sertifikat dan informasi terkait dengan lanjutan wakaf corner kita di sesi yang kedua insya Allah bulan depan. Jadi temanya itu tentang wakaf para sahabat. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam wakaf corner sesi pertama ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hanafi, dan kepada seluruh peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting kita ini. Kami ucapkan juga jazakallahu khairan. Kami selaku moderator dan panitia pelaksana dalam kegiatan wakaf corner session pertama ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau sekiranya ada tutur kata ataupun mungkin dalam kegiatan kita ini yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdah Islam.